Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita terambil di dalam Roma 8 ayatnya yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah bagaimana melawan pemikiran yang merusak. Membebaskan pikiran kita dari pemikiran-pemikiran yang merusak tidak akan pernah mudah. Ada 3 kekuatan yang bertarung dalam pikiran kita melawan niat baik. Dan tidak ada satupun yang mudah menyerah. Kita harus berjuang untuk membebaskan pikiran kita. Musuh, kekuatan-kekuatan apa yang ada dalam pikiran kita? Pertama adalah sifat lama kita. Roma 8 ayat yang kelima mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita memiliki sifat baru, tetapi sifat lama kita, yaitu diri kita sebelum menjadi Kristen, masih mempengaruhi kita. Hal kedua yang bekerja melawan kita adalah setan. Meskipun setan tidak bisa memaksa kita melakukan apapun, dia terus menanamkan pemikiran-pemikiran negatif dalam pikiran kita. Namun kita bisa melawan pemikiran tersebut dengan melawan iblis. Alkitab berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Musuh ketiga pikiran kita adalah sistem nilai dunia. Alkitab berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Alkitab memberitahu kita cara menghadapi peperangan mental ini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Menawan berarti mengendalikan pemikiran kita. Jangan biarkan pemikiran-pemikiran kita pergi kemanapun mereka mau. Sebaliknya, mari kita bawa mereka agar tunduk pada kebenaran firman Allah. Allah memberi kita kuasa yang kita butuhkan untuk mengatasi pemikiran kita. Ketika pemikiran kita mulai menuju ke arah yang salah, ubahlah arah. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami akan tantangan yang kami hadapi. Baik itu sifat lama kami, baik kuasa setan maupun sistem nilai dunia yang sering kali dapat merusak pemikiran kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa melawannya dalam pertolongan anugerah-Mu.
Berkati setiap kami dan tolonglah kami dalam menjalani hari-hari kami, karena hal-hal demikian sering kali menyerang dan mengganggu kami. Allah Roh Kudus, tolong pimpin kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.